bicara bagaimana kami melakukan hidup kami. Karena satu penyembahan seharusnya buat Engkau Tuhan. Ajar kami pagi hari ini Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, fokuskan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kalau kami nggak lakukan rancangan Tuhan, hidup kami ini nggak akan punya masa depan yang penuh pengharapan. Firman-Mu bilang bahwa Engkau menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Dan kami mau ambil itu Tuhan, kalau kami hidup di dalam Engkau. Kami mau hidup di dalam Engkau. Kami mau jadi penyembah. Hidup kami milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini kamu dengar firman Tuhan sedikit. Jika kami hati yang terbuka. Kami nggak mau firman ini jatuh di tanah yang kering Tuhan. Kami sangat rindu agar hati kami menjadi hati yang subur, tanah yang subur dari kami demi firman-Mu. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Ucap syukur di hati dalam nama Yesus. Amin. Cek tes ya. Udah ya Mas ya. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Yes, dari siapa? Itu sebenarnya saya perhatikan ya Bapak Ibu ya, kemarin saya bukan kemarin, beberapa waktu lalu saya nonton acara Kick Andy. Bapak Ibu tahu Kick Andy? Ya, dan pembawa acara ya selalu kalau tanya, selamat malam Bapak Ibu, apa kabarnya? Jemaatnya bilang, luar biasa. Mungkin gereja agak melata dikit dari situ. Cuman ya nggak apa-apa lah. Melata atau nggak, yang penting Tuhan kita luar biasa ya nggak apa-apa. Langsung aja biar nggak terlalu lama. Saya baru bilang pointernya. Malam lagi. Pagi hari ini kita, siapa yang bawa Alkitab? Boleh dilambaikan sebentar. Ya, pagi hari ini kita akan buka secara tradisional aja tanpa LCD. Karena saya rindu suara lembaran Alkitab terbuka srek-srek gitu kan, kayaknya lebih seru gitu. Ya Bapak Ibu ya. Oke, pagi hari ini saya ingin share sedikit mengenai beban yang benar. Beban yang benar. Ya, kita langsung buka aja ayatnya di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dan saya juga boleh minta Alkitab. Maklum nih Bapak Ibu, pemain musik, jadi kalau semuanya ditaruh di depan orang agak aneh banget. Ya, Matius 11 ayat 28. Ini ayat sejuta umat. Maksud saya semua orang minimal udah baca 2 kali lah dalam hidupnya. Kalau orang Kristen ya, saya pasti tahu bahwa ini ayat favorit, terutama ayat 28 ya. Kalau sudah dapat semua, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab aku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita baca ayat itu, kita perhatikan sebenarnya ada 2 macam orang. Jadi ada orang yang membawa beban yang berat, dan satu lagi orang yang memikul beban yang dari Tuhan. Ya benar ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat kan Yesus bilang, datanglah padaku mereka yang letih lesu dan beban berat. Jadi ada satu jenis orang yang membawa beban yang berat. Tapi ada satu lagi yang Yesus bilang, pikul aku yang kupasang, memikul beban yang dari Tuhan. Jadi ada 2 macam orang. Gak ada orang yang gak ada beban Bapak Ibu. Ini seringkali yang gereja promosikan adalah salah. Datang kepada Tuhan, beban itu semua diangkat. Padahal Yesus sendiri kalau bilang bahwa kalian akan lepas dari beban, terbebas dari beban. Tapi justru Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang, pikulah beban yang kuberikan kepadamu. Nah teorinya begini, kenapa kita harus semua pikul beban? Teorinya simpel Bapak Ibu. Jikalau kita mau pergi ke satu tempat tertentu, pasti kita membawa sesuatu. Nah, saya sudah mempersiapkan alat peraga. Asisten saya yang cantik namanya Nadia akan membawakan sedikit alat-alat pada saya. Tepuk tangan dulu buat istri saya yang cantik. Kalau nggak cantik, nggak usah tepuk tangan. Oh nggak, itu bukan. Ketawa ya, siapa yang bilang?
Yang berpikir dia cantik tuh, aku ya. Aku mau relatif kok. Relatif. Ya, tapi kalau universal yang nilainya 9 lah gitu ya. Oke, ini Bapak Ibu ya. Cepat aja. Ini apa Bapak Ibu? Dan di sini saya ada 4 macam benda. Yang pertama Alkitab, ya. Yang kedua adalah senter. Yang ketiga adalah komik, ya. Dan yang keempat adalah buku tulis. Oke, perhatikan 4 benda ini. Nanti pulang dapat diskon kalau beli pertama. Jadi ada senter, ada Alkitab, ada komik, mau jatuh. Sama satu lagi buku tulis. Nah, teorinya begini, kalau misalnya kita mau pergi camping, alat mana yang kita bawa Bapak Ibu? Senter ya. Senternya saya taruh dalam tas. Ya, tasnya harus ngaji gede. Saya bawa, saya taruh dalam tas. Terus kalau saya mau pergi camping, apa lagi yang saya bawa? Kompas. Kompas. Masukin kompas. Ada lagi? Bekal. Apa? Bekal ya, bekal. Kita masukin lagi. Terus apa lagi Bapak Ibu? Ayo dong, lebih praktis. Garam. Garam. Apa lagi dulu ya? Ada stay apa? Terus apa lagi? Bapak pakaian. Itu tendanya tuh. Tenda, ya. Masukin semua dalam tas. Apa lagi? Korek api. Korek api. Buat apa tuh Mas? Riungan. Oh. Apa lagi? Pisau. Pancing. Ini camping Pak. Tapi apa mungkin samping sungai gitu ya. Ada lagi? Pisau golok. Pisau golok. Pokoknya banyak sekali kita bawa perlengkapan camping ya. Satu lagi, siapa lagi? Ya benar Pak. Nah, tikar. Oh iya benar Bu. Ya kalau ada tenda tapi semuanya bawanya rumpung ya enak ya. Kita bawa tikar untuk taruh dalam tenda. Kita semua taruh dalam tas dan kita tenteng tas itu pergi ke tempat campingnya kan. Karena kita butuh perlengkapan itu. Oke, nah yang berikutnya, kalau kita pergi ke sini, apa yang kita bawa? Buku tulis. Ini bukan sembarang sekolah, Bapak Ibu yang ngajar Pak BE loh. Dan Bu Ani. Jadi kita bawa buku tulis ya. Benar buku tulis ya? Oke, buku tulis. Terus apa lagi yang kita bawa selain itu kira-kira kalau semua? Pensil, bolpen, penghapus, ya terus apa lagi? Kamera. Oh, foto presiden. Betul, masukin kamera. Kalau bisa masukin kartu suara. Saya nggak tahu. Apa kertas buat tanda tangan presiden. Ya. Terus ada lagi, kalau ke sekolah kita bawa apa lagi? Baju baru. Baju wajar. Pokoknya ada lagi satu lagi tempat minum betul Bu ya. Saya masih ingat kalau di sekolah dulu saya gampang keringetan, terus gampang kausan, terus ya itu sayang kalau beli aqua kata mama saya, jadi bawa minum sendiri. Nah, pokoknya kita bawa semua dalam tas, terus kita taruh dalam punggung yang kita bawa. Nah, perhatikan bahwa ini ceritanya Bapak, teorinya. Peralatan buat pergi camping beda untuk pergi ke sekolah, betul? Iya kan ya? Benar nggak? Ya, jadi yang kita siapkan untuk pergi ke sekolah berbeda untuk pergi ke camping, karena kita tidak membutuhkannya. Kita cuma butuh alat untuk pergi ke sekolah aja, ya. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau misalnya kita bawa alat camping pergi sekolah, kita akan kelihatan seperti orang aneh, orang gila. Yang kalau anak kecil, nanti orang bilang ya kayak orang aneh, gitu kan ya Bapak Ibu. Ngapain pergi camping ke sekolah gitu kan? Camping untuk tempat camping. Oke, nah satu lagi deh analoginya biar Bapak Ibu lebih tenggang sedikit. Nah, kalau kita ke gereja kita bawa apa? Alkitab, wes. Siapa yang bawa kita? Siapa yang nggak bawa? Berarti kita kayak orang? Kasih yang bilang ya. Kita taruh Alkitab dalam tas, terus kita taruh apa lagi kalau pergi ke gereja? Permen, ya boleh, permen, duit persembahan ya, persepuluhan, diakonia, terus persembahan apa lagi? Banyak persembahan apa lagi? Buku catatan buat catat korbannya. Hidung jemaat, kalau ada gereja tertentu hidung jemaat, ya kan? Nah kita masukin itu semua kita bawa ke gereja, ya kan ya.
Jadi teorinya begini Bapak Ibu, setiap tempat yang kita tuju kita perlu bawa sesuatu karena kita butuh barang itu untuk mencapai tempat itu. Kalau sampai tempat itu kita nggak bawa itu, kita kayak orang aneh. Ya nggak Bapak Ibu ya? Ya. Nah tapi begini, ada dua macam orang. Jadi hidup ini sebagai sebuah perjalanan, kita butuh bawa sesuatu, kita butuh beban itu, karena beban itu kita perlukan dalam perjalanan hidup. Oke, nah tapi ada satu macam orang, tunggu sebentar. Oh nggak ada catatan beban, catatan di sini. Ya jadi ada dua macam orang tadi yang kita perhatikan. Yang pertama orang yang bebannya berat, yang kedua orang yang bawa bebannya Tuhan Yesus. Nah, orang yang bebannya berat, kenapa bisa berat? Kalau dia bawa beban juga, kok bisa berat? Jawabannya begini, dia bawa semuanya. Padahal dia nggak butuh itu, dia taruh semuanya dalam tasnya. Dia bawa alat camping, bawa alat sekolah, dia bawa alat untuk pergi ke mana? Ke gereja, semuanya dibawa. Dia pikul. Akhirnya berat. Nah, seringkali kita menjalani hidup ini, kita bawa beban yang nggak perlu, sehingga bebannya rasanya berat. Gitu loh. Hidup ini seringkali bebannya terasa berat karena kita bawa barang-barang yang sebenarnya nggak perlu. Kita nggak pikul cuma yang Tuhan kasih, tapi kita bawa semua sambil kita jalan. Kita lihat lagi sesuatu, kita bawa lagi, sampai akhirnya jadi terasa berat. Saya kemarin lihat satu artikel, jadi tingkat bunuh diri di Amerika sedang meningkat. Jadi itu menjadi penyebab nomor 3 kematian remaja. Jadi, nah lebih parah kalau di Korea atau Jepang ya, itu nomor 1. Gitu. Jadi sampai ada satu tebing yang orang-orang udah biasa bunuh diri, sampai ditulis, sampai ada tulisan-tulisan, jangan menyerah, hidupmu masih panjang. Banyak tulisan-tulisan seperti itu ditaruh di papan sama pemerintah supaya orang nggak bunuh diri. Jadi semakin banyak orang di dunia ini yang merasa bebannya terlalu berat sampai putus asa, udah nggak bisa lagi jalan hidup. Nah, jika beban kita terlalu banyak Bapak Ibu, akibatnya apa? Akibatnya begini. Akibatnya ambrol. Dan itu bayar bisa tuh. Analoginya begini. Ini truk tentara. Ini kurang lebih bisa ngangkut berapa orang ya Bapak Ibu?